Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas meluncur dari lisan kita semua kecuali ungkapan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat, anugerah, karunia yang terus-menerus mengalir kepada diri kita, khususnya nikmat iman, Islam, sehat walafiat, nikmat hidayah taufik yang senantiasa Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan segala langkah kita, Allah mudahkan segala urusan kita di dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan kita selaku umatnya. Semoga diberikan keistiqamahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah-sunnah beliau, dan kita berharap kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebetulnya kalau dalam konsep fikih, debu itu tidak boleh bersatu dengan air. Jadi selama masih ada air itu nggak boleh tayamum. Jadi selama masih ada Ustadz Fahmi harusnya Anda tidak hadir, ya, karena masih ada airnya, ya. Adapun Anda ini ya hanya sebagai pengganti saja, ya. Tapi qadarullah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ini Ana diundang. Ini beliau ini sebetulnya guru Ana, ya, secara ilmu dan secara umur beliau lebih banyak ilmunya dan lebih banyak amalnya. Adapun Ana ilmunya lebih muda, kemudian amalnya juga lebih sedikit, ya. Kemudian justru dosanya lebih banyak, ya. Adapun beliau Masya Allah, beliau secara umur dan secara ilmu jauh lebih banyak dibandingkan Ana. Taib, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas satu tema penting, ya, yaitu tentang tema akhlak sang kekasih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika membahas tentang akhlak, ya, apalagi ini adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terlebih dahulu kita ingin mempelajari apa urgensinya, apa pentingnya kita mempelajari tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah ikhwani wa akhwati fillah,
salah satu urgensi dan pentingnya kita ya mempelajari akhlak Rasulullah SAW adalah karena dengan mempelajari akhlak Rasulullah SAW akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Seseorang yang tidak mengenal akhlak Rasulullah SAW, niscaya kecintaannya akan bersikap statis saja. Karena dia nggak pelajari sirah perjalanan Rasulullah. Seperti antum biasanya menyukai seseorang, itu adalah karena akhlaknya yang mulia. Akan tumbuh rasa cinta kepadanya. Begitu juga kita ketika mempelajari potret perjalanan hidup Rasulullah dan bagaimana akhlak beliau sehari-hari, dimulai dari akhlak beliau kepada Allah, akhlak beliau kepada sesama hamba, sesama manusia, yang nanti dibagi lagi akhlak beliau kepada keluarganya, akhlak beliau kepada anak kecil, akhlak beliau kepada pembantunya, orang yang di bawahnya, akhlak beliau kepada para sahabatnya, akhlak beliau kepada orang-orang musyrik yang masih kafir, akhlak beliau kepada orang munafik sekalipun, dan bagaimana akhlak beliau juga kepada binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Kalau kita pelajari ini semuanya, subhanallah, akan tumbuh rasa cinta yang bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ana bawakan satu contoh saja. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, kata beliau, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum pernah mencela makanan satu kali pun. Kalau beliau suka, beliau akan makan makanan itu. Dan kalau beliau tidak suka, maka beliau diam dan beliau tidak makan makanan itu. Subhanallah. Hari ini kita kalau ada makanan yang masalah sedikit, kurang asin lah, kurang pedas lah, ya, atau rasanya hambar lah, maka itu komennya akan banyak. Tapi Rasulullah gak pernah beliau mencela makanan satu kali pun. Ya. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, beliau tidak mencela secara penciptaan makanan tersebut dan beliau juga tidak mencela dalam hal pembuatan makan tersebut. Ya. Ini para suami, kita belajar ini dari Rasulullah. Terkadang istri masak gitu ya, itu kurang asin, akhirnya kita komen. Kurang manis, komen juga. Kurang pedas, komen juga. Memang manusia ini hidupnya suka komen. Makanya Facebook itu yang paling penuh apa? Komennya. Karena memang itulah manusia, ya. Jadi sedikit-sedikit dikomen, ya. Nah, ini banyak orang yang ketika dia mendapatkan makanan yang dia nggak suka karena buatannya itu tidak sesuai dengan lidahnya, tidak sesuai dengan seleranya, akhirnya dia cela itu, ya. Dia katakan, apa makanan ini, ya. Katakanlah dikasih sayur, ya. Sayur itu kalau di daerah Makassar itu kan manis ya Pak ya. Akhirnya ketika disediakan sayur, dia makan dan dia katakan, ini sayur apa kolak ya, kok manis. Ya. Ini kan komen, ya. Tapi Rasulullah tidak berkomen apapun, walaupun itu makanan yang beliau nggak suka. Ya. Ini bagaimana akhlak beliau yang begitu luar biasa. Makanya kata Ibnu Hajar, kalau seseorang mengkomen, mencela makanan yang telah dibuatkan untuknya, ini akan menyakiti hati orang yang membuatnya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling menjaga hati hamba-hamba manusia. Lihat akhlak Rasulullah yang begitu mulia. Ya.
terhadap sepele mungkin menurut kita ya. Kadang kita nggak puas dengan makanan yang dihadirkan di tengah-tengah kita. Tapi Rasulullah kalau beliau suka beliau makan. Kalau beliau tidak suka sudah beliau tinggalkan. Beliau tidak mencela segala makanan yang dihidangkan kepada beliau. Ya. Ini contoh bagaimana kita melihat akhlak Rasulullah yang mulia akan semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah. Ya. Mengapa kita harus mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua adalah semakin kita mempelajari akhlak Rasulullah, maka akan semakin menambah keimanan kita bahwa beliau adalah betul-betul utusan Allah. Kita akan begitu takjub, kita akan merasa menakjubkan sekali akhlak Rasulullah ini ketika kita membaca sirah perjalanan hidup beliau. Sepertinya terlalu panjang kalau kita bahas bagaimana akhlak beliau yang semakin menambah keimanan kita. Tapi ana berikan satu contoh saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Anas bin Malik, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talaba ghanaman." Ada seorang laki-laki, ini laki-laki ini masih musyrik, masih kafir ini. Dia datang kepada Nabi dan dia minta ghanaban bainal jabalain. Dia minta kambing kepada Rasulullah yang ada di antara dua lembah itu. Kata Imam Nawawi, maksudnya orang ini meminta kambing di antara dua lembah, artinya dia meminta kambing yang banyak dari Rasulullah. Ya. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'atahu iyyah. Allah berikan itu kambing yang diinginkan oleh orang tersebut. Orang itu masih kafir ini, dia kembali kepada kaumnya. Lalu dia menyeru kepada kaumnya, "Ya qaumi aslimu." Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Karena aku dapatkan Muhammad itu, kalau dia memberikan sesuatu, dia tidak takut jatuh ke dalam kemiskinan. Ini terhadap orang yang belum Islam. Rasulullah berikan itu kambing yang dia inginkan. Maka kaum ini menyeru pada kaumnya, "Wahai kaum, masuk Islam. Kalian akan dapat kambing banyak seperti aku ini." Gitu ya. Karena Rasulullah kalau memberikan, beliau tidak takut jatuh ke dalam kemiskinan. Lihat akhlaknya seorang nabi utusan Allah. Hari ini kita kalau kotak amal lewat, ya, ada duit di kantong 100.000, 50.000, 2.000. Mana yang kita masukkan? Kita takut betul dengan jatuh ke dalam miskin. Tapi lihat akhlak mulia seorang nabi. Beliau betul-betul menjadi dermawan yang luar biasa. Bahkan beliau tidak pilih-pilih orang. Termasuk kepada orang yang belum masuk Islam pun beliau berikan itu dengan tulus. Ini menambah ya keimanan kita bahwa memang beliau adalah sebagai utusan. Kita akan jarang temukan orang yang seperti ini, yang mau memberikan hartanya tanpa takut dia merasa akan jatuh miskin. Ini adalah kaidah yang kedua ketika kita mempelajari sirah Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketika kita mempelajari akhlak Rasulullah SAW, maka kita akan mengetahui bahwasannya kita tidak butuh teladan-teladan yang lain. Karena yang berhak kita teladani ternyata hanyalah Rasulullah SAW yang berjalan di muka bumi. Jadi kita tidak butuh dengan akhlak fulan, walaupun dia seorang ustadz. Kita tidak perlu dengan akhlak seorang fulan, walaupun dia tinggi jabatan dan juga ilmunya. Tapi yang kita butuhkan adalah keteladanan yang sempurna, yang itu hanya ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Makanya Allah memuji beliau. Sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang begitu agung. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir beliau Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menukil dari pendapat sahabat Abdullah bin Abbas makna khuluqin azim, bahwa akhlak Rasulullah itu adalah agama ini. Jadi seluruh syariat dan agama ini adalah bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betullah yang Allah katakan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita tidak perlu mencari teladan-teladan yang lain. Ya. Jadi tidak perlu kita katakan tuh contoh si fulan, tidak. Karena dia pasti juga mencontoh kepada Rasulullah. Maka cukup kita hanya mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau memang diutus, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Ya. Ini adalah yang ketiga, ikhwan. Yang keempat, ya. Kenapa kita mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang keempat, kita mempelajari akhlak Rasulullah berarti kita mempelajari salah satu metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satu metode dakwahnya Rasulullah, beliau berdakwah dengan al-hal, dengan akhlaknya. Dan ini yang banyak diabaikan oleh para penuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu berdakwah dengan lisannya saja, tapi dia tidak berdakwah dengan akhlaknya. Maka Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa dakwah ini selain dengan lisan, tapi ada dakwah yang namanya dakwah bilhal, dakwah dengan akhlak kita. Dan itu Rasulullah contohkan banyak sekali dalam riwayat-riwayat hadis. Insyaallah nanti disampaikan oleh Ustaz Fahmi. Ya, contoh bagaimana akhlak Rasulullah hatta sampai kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Beliau tidak pernah tahu dendam, walaupun beliau disakiti, walaupun beliau dizolimi, walaupun beliau diusir dari kampung halamannya, tapi lihat sikap dan akhlak beliau kepada orang munafik sekalipun, kepada orang musyrik sekalipun, beliau betul-betul berakhlak dengan akhlak yang baik kepada mereka. Ini bisa kita mempelajari bahwa para dai belajar dari metode dakwahnya Rasulullah, salah satunya dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mempraktekkan akhlak Rasulullah, ini sama kita sudah mendakwahkan Islam. Jadi dakwah bukan sekedar dengan lisan saja, tapi dengan akhlak kita yang mulia sebagaimana yang dicontohkan Rasul, itu menjadi bagian dari dakwah kita. Ya. Lihat bagaimana Rasulullah ketika ada seorang Arab Badui datang, ya, kemudian Arab Badui ini buang air kecil di masjid. Para sahabat pada saat itu sudah ingin memukul Arab Badui itu, tapi lihat akhlak Rasulullah. Beliau hanya menyuruh sahabat untuk menyiramnya, kemudian beliau mengatakan itu adalah Arab Badui yang dia baru masuk Islam. Nah, ini akhlak kita, ikhwah. Kita belajar bagaimana memberikan uzur kepada saudara-saudara muslim kita yang mungkin terkadang dia jatuh ke dalam perbuatan salah. Ini adalah beberapa, ya, urgensi kita mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ana akan membahas yang pertama akhlak Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, ikhwani fillah, Ana sebutkan 3 saja dari akhlak Rasulullah kepada Allah ini karena waktu kita singkat. Yang pertama adalah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka ada 3 yang akan anan bahas. Rasulullah itu in u'tiya syakar, kalau beliau diberikan karunia, beliau akan bersyukur itu bukan sekedar dengan lisannya, tapi beliau bersyukur juga dengan perbuatannya. Begitu juga wa idza udhiya sabar. Beliau kalau disakiti dan dizalimi, beliau bersabar. Sabar di sini berakhlak kepada Allah, karena kita senantiasa ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau beliau jatuh ke dalam sebuah kesalahan, beliau beristighfar dan bertaubat. Ini 3 akhlak Rasulullah ketika beliau berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beliau yang senantiasa bersyukur kepada Allah sudah sering kita dengar hadisnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat hatta tadla'a qadamah, sampai kedua kaki beliau itu ya bengkak beliau salat malam. Bahkan beliau saking beradabnya kepada Allah, beliau tidak pernah meninggalkan salat witir 1 kali pun, walaupun beliau dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Beliau tidak pernah meninggalkan ini, karena beliau ingin mengatakan bahwa aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW akhlaknya kepada Allah adalah beliau senantiasa ridho dan bersabar dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan. Ya. Ingat ketika dakwah Rasulullah ke Taif, yang beliau sebetulnya membutuhkan pertolongan, yang beliau ketika setelah ditinggal oleh istri beliau Khadijah, dan beliau ditinggal oleh paman beliau Abu Thalib yang senantiasa membela beliau, beliau terus mendapatkan kezaliman, gangguan dari orang Quraisy di Mekah. Maka beliau berharap meminta pertolongan ketika beliau menuju ke kota Taif. Tapi apa yang beliau dapatkan? Ternyata beliau dilempari batu, beliau disakiti, beliau diusir. Tapi lihat adab beliau, lihat akhlak beliau kepada Allah. Beliau tidak mengeluh, dan beliau tidak mendoakan keburukan kepada kaum tersebut. Lihat doa ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah berdoa dengan sangat berakhlak kepada Allah. Beliau mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika du'fi. Ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang begitu lemahnya kekuatanku. Kemudian beliau mengatakan, wahilati du'fi. Begitu juga aku memiliki daya upaya yang lemah. Kemudian juga beliau mengatakan bahwasannya in lam yakun ghadab, ya Allah, kalau memang engkau menakdirkan ini bukan karena engkau murka, maka aku ridho dengan segala ketetapanmu. Jadi para dai ini, kalau dia mengajak manusia kepada Allah, dia tidak perlu mengeluh dengan penderitaan yang dia rasakan. Maksudnya mengeluh ini mengeluh kepada manusia, tapi cukup dia sampaikan itu hanya kepada Allah saja. Ya. Hari ini kita kalau ditimpa masalah, ditimpa musibah, kita sering menggerutu. Kok gini banget ya musibahnya? Ya, kok gini banget masalahnya? Ternyata Rasulullah lebih besar penderitaan dan juga ujian yang beliau hadapi. Tapi beliau akhlaknya kepada Allah, beliau menerima segala ketetapan yang ditetapkan Allah, dan beliau bersabar dengan ketetapan tersebut. Ini akhlak dari Rasulullah SAW kepada Allah. Ya. Yang ketiga, ya, akhlak Rasulullah SAW kepada Allah adalah beliau senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah
sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam kitab sahih keduanya, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin wa lailatin sab'ina marrah. Bahwasannya aku senantiasa memohon ampun kepada Allah setiap hari itu 70 kali. Ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim 100 kali. Ini bagaimana akhlak seorang hamba kepada Allah. Walaupun padahal beliau Allah ampuni segala dosanya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka ma taqaddama min dzambih. Allah telah hapuskan dosa Rasulullah, tapi adab dan akhlak beliau kepada Allah, beliau senantiasa beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah setiap harinya. Bagaimana dengan kita ikhwan dan akhwati fillah yang sering jatuh dalam kesalahan, tapi kita seringkali pelit untuk mengucapkan istighfar kita kepada Allah. Ya. Taib, ini adalah bagian dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ana akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana akhlak Rasulullah kepada istri beliau, kepada anak-anak beliau, dan juga kepada pelayan beliau. Yang pertama adalah kalau kita membaca akhlak Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ketika ada seorang sahabat yang bernama Urwah. Urwah bertanya kepada Aisyah, "Ya Ummul Mukminin, kaifa yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata indak?" Wahai Ummul Mukminin, bagaimana apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau bersamamu? Apa yang Aisyah katakan? Kana fi mihnati ahlihi. Rasulullah itu kalau bersama istrinya, beliau membantu urusan keluarganya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban mengisahkan bahwa Rasulullah SAW itu yuhito thawbahu. Beliau sendiri yang menjahit bajunya yang bolong. Wa yarfa' dalwahu, beliau yang mengangkat air kalau beliau ingin mandi. Kemudian dalam riwayat lain juga beliau yang memerah susu dari kambingnya. Beliau juga yang menambal atau memperbaiki alas kakinya. Lihat para suami, hari ini kita gengsi kalau pulang ke rumah, ya. Jangankan untuk nyuci baju, untuk buang sampah saja keluar itu rasanya gak pede. Padahal Rasulullah itu keseharian di rumahnya beliau bantu istri-istrinya. Ya, beliau yang menambal sendiri bajunya kalau bolong, beliau menjahit. Sampai beliau yang memerah susunya. Subhanallah. Makanya Imam Nawawi ketika membawakan hadis ini, beliau tahu di dalam bab tawadhu. Kita melihat ini tawadhunya Rasulullah. Beliau membantu urusan istrinya, dari mulai menjahit bajunya, memperbaiki alas kakinya, sampai mengangkat air, sampai beliau yang memerah susunya sendiri. Lalu di mana kita para suami? Ya, hari ini kita untuk nyuci motor kadang kita ya, kadang untuk nyuapin anak saja sambil anak jalan-jalan kita malu. Ya, tapi lihat tawadhunya Rasulullah di hadapan istri dan anak beliau. Ini akhlak Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan wala khadiman wala syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah." Kata Aisyah ini mengisahkan Rasulullah SAW itu tidak pernah memukul istri beliau, tidak pernah memukul pelayan beliau, bahkan beliau tidak pernah memukul siapapun. Ini suami kadang kalau istri telat menyediakan makan, dia pukul meja gitu kan Pak ya. Ini Rasulullah nggak pernah mukul itu Pak. Ya,
Rasulullah nggak pernah mukul istrinya, pelayannya, apalagi melampiaskannya kepada benda-benda mati. Ini bagaimana akhlak Rasulullah ketika beliau berakhlak kepada istri-istri beliau. Ya. Kemudian lagi, selain beliau membantu urusan rumah tangganya, ternyata Rasulullah ini orang yang romantis. Ikhwani fillah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini dalam hadis yang begitu banyak. Ini dikisahkan oleh Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ceritakan, bainama ana muttaji'un ma'a Rasulillah. Suatu hari aku pernah satu selimut dengan Rasulullah. Idhuttu, padahal saat itu aku dalam keadaan haid. Ya. Ini para suami biasanya kalau istrinya haid itu segan kan Pak untuk mendekati istri. Tapi Rasulullah itu paham betul psikologi wanita itu, kalau dia sedang haid justru dia butuh lebih perhatian. Maka Rasulullah tidur dengan Ummu Salamah dalam satu selimut. Allah. Romantis tidak Pak? Kita jangankan satu selimut, ya. Kadang kita bantalnya saja beda kan? Suami satu bantal, istri satu bantal, suami satu guling, istri satu guling, ya. Tapi Rasulullah lihat, di saat istrinya haid, beliau justru satu selimut dengan istrinya ketika tidur. Ini akhlak Rasulullah. Ya. Kemudian juga kita lihat dari bab tawaduknya Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah marah kepada istrinya ketika istrinya dalam keadaan cemburu, Pak. Ya. Nah, kita lihat kisahnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini dari sahabat Anas bin Malik. Kata Anas, beliau bukan Anas, dari Aisyah. Ya, beliau mengisahkan sendiri kisah ini bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zaujatin Nabi. Suatu hari, ya, kata Anas bin Malik, Rasulullah itu sedang berada di rumah salah satu istri beliau. Tiba-tiba di saat Rasulullah ada di rumah istri beliau yang satu ini, arsalat min ihda zaujatihinna ta'aman fi sihfatin. Ada salah seorang istri beliau yang mengirim makanan ke rumah istrinya beliau yang sedang beliau singgah di situ. Ya. Ini para ibu-ibu kira-kira apa yang dilakukan ini? Ya. Ternyata istrinya tahu ini ada istri yang lain mengirim makanan, dia tepak itu piring sampai jatuh dan pecah. Bapak, apa yang dilakukan Pak kalau seperti ini? Oh, kenapa harus dijatuhkan? Ini mubazir, ini sampai pecah. Tapi lihat Rasulullah SAW. Beliau kemudian beliau berkata, ada Anas bin Malik di situ. Wah, ibu kalian, ibu dari kalian sedang cemburu. Makanya Ibnu Hajar al-Asqalani ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwasannya ini adalah syarat, bahwasannya kalau istri dalam keadaan cemburu maka kita tidak menghukum mereka karena kekeliruan yang mereka perbuat. Ya, para ulama ketika menjelaskan hadis ini, ya. Dan itu adalah tabiat wanita ketika mereka dalam keadaan cemburu. Kata Ibnu Hajar, ini isyarat. Para ulama hadis menjelaskan kita jangan hukum istri kita ketika dia dalam keadaan cemburu, ketika dia salah di dalam melakukan suatu perbuatan. Makanya Rasulullah ya. Kemudian saking tawaduknya Rasulullah, fajama'a, Rasulullah mengumpulkan pecahan-pecahan piring tersebut dan beliau mengumpulkan makanan-makanan tersebut, beliau taruh lagi di atas piring yang pecah-pecah tersebut. Lihat akhlak Rasulullah. Ya. Makanya ada satu asar, walaupun asar ini
dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau menyampaikan athar bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, innallaha kataba ghairata 'alan nisa. Allah itu memang sudah menetapkan rasa cemburu itu kepada para perempuan. Faman sabara minhunna, siapa yang bersabar dari rasa cemburunya perempuan-perempuan tersebut, faqad waqa'a ajru az-zihar, maka dia mendapatkan satu pahala seperti orang yang berzina. Ini dibawakan oleh Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari. Kalian ikhwan itu, ya, kadang kita, istri kita, namanya wanita, terkadang datang rasa cemburu, ya, dan beliau dan wanita tersebut melakukan suatu perbuatan yang mungkin mendatangkan rasa marah pada diri kita. Tapi lihat akhlak Rasulullah, beliau tidak marah ketika istrinya memecahkan itu sampai menghamburkan makanan tersebut, karena beliau paham bahwa istrinya dalam keadaan cemburu. Ya, ini akhlak Rasulullah di hadapan istri beliau. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, di mana seringkali Rasulullah SAW itu saking romantisnya beliau mandi bersama dengan para istri-istrinya. Ya, ini untuk yang sudah beristri. Yang masih jomblo ditahan dulu. Ya, dan itu banyak. Beliau mandi bersama istri beliau Aisyah. Ya, kata sebagian orang wajar Ustadz karena Aisyah itu cantik. Ternyata tidak hanya dengan Aisyah. Dalam riwayat lain beliau mandi bersama Maimunah. Beliau mandi bersama Ummu Salamah, janda tua. Tapi ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling berakhlak di hadapan istri-istri beliau. Sampai Aisyah mengatakan, kuntu ana wa Rasul sallallahu alaihi wasallam igtasaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan Rasul itu mandi bersama. Ya, sampai di antara kami itu saling berebutan air. Fayubadiruni hatta aqul da'li da'li, kata Aisyah. Kata Aisyah sampai Rasulullah itu hampir menghabiskan air mendahului aku. Sampai aku katakan kepada Rasulullah, sisakan untukku wahai Rasulullah. Ini bagaimana beliau sering bercanda dengan istri-istri beliau. Ya, ini para suami kadang kalau pulang ke rumah, apalagi pulangnya habis kajian lagi, ya, itu bawaannya serius terus kalau di rumah. Ya, diam, jangan bercanda. Ya, diam ini, Abi lagi sibuk. Di mana akhlak Rasulullah SAW yang kita teladani ketika beliau bersama istri-istri beliau. Ya, beliau bercanda bersama istri-istri beliau. Bahkan beliau sering membahagiakan hati istri-istri beliau. Ya, ini kadang kita hanya fokus pada ibadah yang sifatnya hablum minallah saja, tapi kita tidak teladani bagaimana akhlak Rasulullah ketika bersama istri-istri beliau. Ya. Kemudian juga dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari juga meriwayatkan ini dalam kitab sahih keduanya. Ini dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Abbas, "Bittu inda khalati Maimunah." Kata Ibnu Abbas, saya pernah bermalam di rumah bibi saya Maimunah. Yang pada saat itu Rasulullah juga bermalam di rumah istrinya Maimunah tersebut. Fatahaddasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan tsumma raqada. Kemudian aku dengar ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah Isya beliau berbincang-bincang dengan Maimunah, kemudian beliau baru tertidur. Para suami, di mana sunnah ini? Terkadang kita pulang kantor, capek, merasa seperti pahlawan sudah cari nafkah, akhirnya kita tinggal istri kita tidur. Tapi Rasulullah tidak. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah berbincang-bincang dengan Maimunah. Ternyata sunnah itu.
Padahal kita tahu ada hadis yang melarang an-nauma qabla al-maghrib wal haditha ba'daha. Ada hadis yang melarang bahwasannya kita tidak boleh tidur sebelum maghrib dan berbincang-bincang setelah kita tidak boleh tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Makanya Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan satu babus samri fil ilmi, bab tentang berbincang-bincang tentang satu ilmu yang itu diperbolehkan setelah isya. Maka para ulama akhirnya mengkiaskan bahwa berbincang-bincangnya kita dengan istri kita itu adalah sunnah Rasulullah sebagaimana seseorang yang berbincang di dalam majelis ilmu. Subhanallah. Ya. Karena Bukhari ketika membawakan hadis ini, beliau membuat babnya itu babus samri fil ilmi, bab tentang berbincang-bincang dalam ilmu. Padahal di hadis ini kita lihat tidak ada nuntut ilmu. Tapi bagaimana Rasulullah hanya berbincang saja dengan istrinya, tapi ternyata itu adalah hal yang sunnah. Ya. Di mana kita para suami, ya, ketika kita pulang kerja capek, ya, padahal istri kita ingin dengar ini cerita kita seharian bersama anak-anak, tapi kita tinggal tidur begitu saja. Ya. Apalagi istrinya sudah dandan ini. Ya. Istrinya sudah cantik, ya. Kadang suami ini kurang peka juga. Ya. Istrinya sudah dandan cantik, ya, sudah begitu rapi nyambut suaminya, membawakan tasnya, menyiapkan minuman dan makanan, lalu tiba-tiba suaminya masuk kamar ditinggal tidur. Maka nggak aneh terjadilah perang dunia ketiga akhirnya. Ini istrinya sudah dandan. Nah, suami ini harus lebih peka ketika menghadapi istri-istrinya. Ya. Lihat Rasulullah, sebelum tidur beliau bincang-bincang dulu kepada istri beliau. Ya. Ini akhlak Rasulullah di dalam rumah. Ya. Yang ini ana yakin banyak ditinggalkan oleh antum, ya. Ya, banyak ditinggalkan yang seperti ini. Padahal itu bagian dari akhlak Rasulullah kepada istri beliau. Taib. Riwayat yang lain yang menjelaskan ketawaduan Rasulullah SAW di hadapan istri-istri beliau. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah SAW pada saat perang Khaybar, ya, perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi, beliau mendapatkan harta rampasan perang, di antaranya adalah beliau mendapatkan istri dari Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, seorang wanita yang namanya Sofiyah. Kemudian Rasulullah menikahi Sofiyah tersebut dan beliau membuatkan seperti kelambu di atas untanya. Kemudian lihat tawaduknya Rasulullah. Wa yad'u rukbatahu. Beliau taruh itu lutut beliau, kemudian lutut beliau itu diinjak oleh Sofiyah agar bisa naik ke atas unta. Ya. Lihat bagaimana tawaduknya Rasulullah. Antum kadang kalau naik mobil sama istri, antum bukain tidak pintu mobilnya? Enggak. Paling antum katakan lewat sana ya, lewat sana. Lewat pintu sana, kan gitu. Ya. Tapi Rasulullah lihat, beliau langsung letakkan lutut beliau agar Sofiyah bisa naik ke unta tersebut. Ini pemimpin umat, pemimpin agama, ya. Tapi beliau begitu tawaduknya di hadapan istri-istri beliau. Beliau tahu istri beliau tidak mampu naik, maka beliau langsung meletakkan kedua lututnya ini, ya, kemudian agar Sofiyah itu bisa naik ke atas unta. Nah, lihat akhlak Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Ya. Kemudian juga selain akhlak beliau kepada istri-istri beliau, ini belum habis kan, Haris? Hah? Belum ya?
Ini nanti masih 15 menit. Ini takutnya saya kebanyakan ngomong nanti waktunya habis. Taib. Kemudian ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari juga, di mana Rasulullah SAW salah satu bentuk romantis beliau, ya, beliau itu lomba lari dengan istri beliau Aisyah. Antum pernah tidak lomba dengan istri beliau? Dengan istri antum? Lomba panco pernah, lomba panco. Hah? Ini Rasulullah loh, pemimpin agama, pemimpin umat. Bagaimana beliau ingin menyenangkan hati istrinya. Ya, bahkan itu dalam perjalanan safar. Kan dikisahkan hadis ini, kata Aisyah, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi. Aku berjalan bersama Rasulullah di salah satu safarnya beliau. Ya, safar akan perang ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai Aisyah, mari kita adu balap lari. Dan pada saat itu keadaan tubuhku masih dalam keadaan kurus, kata Aisyah, masih kecil, masih lincah, ya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, taqaddamu, wahai sahabatku, kalian maju dulu ke depan. Ya, aku ingin adu balap lari dengan istriku ini. Maka adu balaplah Rasulullah dengan Aisyah. Aisyah pada saat itu masih lam ahmilul laham, kata beliau. Aku belum gemuk pada saat itu. Ya, maka aku pun memenangkan pertandingan adu balap lari tersebut. Ya, ternyata Rasulullah SAW itu masih kepengen adu balap lari dengan Aisyah. Tapi beliau cari kesempatan bagaimana beliau bisa mengalahkan istrinya tersebut. Akhirnya beliau tunggu Aisyah sampai beliau dalam keadaan gemuk. Ya, sampai Aisyah akhirnya beliau berlalu bertahun-tahun, akhirnya Aisyah dalam keadaan gemuk, lalu kemudian Rasulullah kembali dalam safarnya ngajak ngadu balap lari bersama Aisyah, kemudian Rasulullah yang memenangkan pertandingan tersebut. Lihat ikhwani fillah, romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita ini kadang kalau sama istri, ya, ini bawaannya serius terus. Ya. Suruh murojaah Al-Qur'an lah, suruh setolan hafalan Quran lah, suruh setoran hadis lah, kan gitu ya. Nah, ini kasihan juga istrinya, ya. Kalau dia diperlakukan seperti itu, tapi ada wilayah-wilayah di mana sunnahnya adalah kita bercanda bersama istri-istri kita. Ya. Taib. Kemudian kita lihat akhlak Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Ini diceritakan oleh Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW qabbala Hasan. Rasulullah mencium bagian dari keningnya Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, cucu beliau. Ya. Ternyata di sebelah beliau itu ada seorang sahabat. Ya, saya lupa namanya. Siapa Ustaz? Hah? Saya ingat bin Habits kalau tidak salah. Yang dia mengatakan, wallahi demi Allah, innali asyrah, saya memiliki 10 anak, walam uqabbilu ahadan, dan saya enggak pernah mencium mereka. Ya. Ketika beliau menyaksikan Rasulullah mencium Hasan ibnu Ali. Lalu ketika sahabat tersebut melihat Rasulullah mencium Ali, beliau mengatakan ini, saya punya 10 anak tapi tidak ada satupun yang pernah saya cium. Apa kata Rasulullah? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ya. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, Anas bin Malik yusallimu ala sibyan. Anas bin Malik itu kalau setiap melewati anak-anak, beliau selalu memberikan salam. Ketika ditanya, kemudian beliau mengatakan,
kana yaf'aluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang selalu dilakukan Rasulullah kalau beliau melewati anak-anak, beliau selalu mengucapkan salam. Di mana kita akhlak ini wahai para kaum muslimin? Kita kadang gengsi kan kalau lewatin anak-anak, bodoh amat ya. Ya. Padahal anak-anak itu kalau kita ucapin salam dan itu kita senantiasa istiqomah, suatu hari kita ketemu mereka, mereka yang akan lebih dulu mengucapkan salam. Dan ini taklim, pembelajaran bagi anak-anak. Siapapun dia, ya, ketika kita menemukan anak-anak kita salam, ucapkan assalamualaikum. Ya, walaupun mereka usianya belum balik, tapi ini sunnah akhlak Rasulullah SAW, dan Imam Nawawi juga membawakan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin ke dalam bab tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan pernah membawa anaknya Hasan ketika beliau salat. Lalu beliau begitu lama sujud sampai akhirnya ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini, saya mengangkat kepala saya, kok tumben Rasulullah sujudnya lama sekali. Ya, ternyata ada Hasan yang sedang bermain kuda-kudaan di atas kepalanya Rasul. Ya, jadi Hasan main kuda-kudaan, ya, yang akhirnya mendapatkan ya kesulitan itu para makmumnya. Ya, maka kemudian setelah selesai Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah engkau sujud begitu lama? Maka Rasulullah mengatakan, karena aku ya merasakan ada Hasan yang sedang duduk di atas pundakku, maka aku tidak mau memberhentikannya. Lihat kasih sayangnya Rasul kepada anak beliau. Ya. Taib, yang terakhir, karena waktu Anda sudah habis ini, akhlak beliau kepada pelayan-pelayan beliau. Dan di antara pelayan beliau adalah Anas bin Malik. Kata Anas dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengisahkan, khodamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Aku menjadi pelayannya Rasulullah itu 10 tahun. Tapi apa kata Anas? Lam yakul syai'an qab uffan. Rasulullah enggak pernah berkata satu kali pun. Apa itu ucapan apalagi membentak. Ucapan saja, kata Anas, aku enggak pernah mendengarnya. Ya. Kemudian Rasulullah juga walam yakul syai'an li alladhi fa'altuhu lima fa'alta. Rasulullah enggak pernah berkata kepadaku kepada sesuatu yang sudah aku kerjakan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Rasulullah enggak mengatakan itu. Walam yakul syai'an alladhi lam af'alhu fahalla fa'altahu. Rasulullah juga tidak pernah mengatakan kepadaku kepada urusan yang tidak aku lakukan, Rasulullah mengatakan kenapa kamu enggak melakukannya. Ya. Ini bagaimana akhlak Rasulullah kepada pelayan beliau. Enggak pernah ngucapin bayangin antum. Ya. Hari ini kita kalau jengkel sama pembantu, jengkel sama supir, jengkel sama pelayan, jangankan itu kata-kata kotor bisa keluar. Tapi ini bagaimana akhlak Rasulullah kepada pelayan beliau. Ana tutup dengan satu hadis juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Umar, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kan a'fu anil khadim." Ya Rasulullah, berapa banyak kiranya kita harus memaafkan pelayan kita? Apa kata Rasulullah? Sab'ina marrah fi yaumin wa lailah. Berikan maaf kepada para pelayanmu 70 kali setiap hari satu malam. Allah. Jadi kalau pembantu kadang mengecahkan gelas gitu ya, kadang melakukan satu kekeliruan, berikan maaf itu. Jangan langsung dicaci maki. Lihat akhlaknya Rasulullah. Beliau tidak pernah mengucapkan sekalipun, kata Anas bin Malik. 10 tahun beliau mengabdi dan melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insyaallah nanti dilengkapi oleh Ustaz Fahmi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Saya bingung harus ngomong apa karena semuanya sudah dijelaskan dengan gamblang, jelas gitu. Jadi ketika beliau mengatakan ketika ada air tidak perlu tayamum, kebetulan nih airnya udah bercampur dengan sabun, Pak. Kotoran bekas goreng asin, Pak. Masih mau dipakai, Pak? Kayaknya berulang 2 kali harus pakai demikian. Akhirnya ala kulli hal ihwanufillah rahimakumullah. Apa ya bahasanya? Saya bukan menambahkan bumbu, Pak, menambahkan bahan aja barangkali. Karena rasanya sudah manis apa yang disampaikan sama beliau terkait masalah bagaimana indahnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu tokoh manusia yang jangankan orang Islam, orang non Muslim pun mengakui akan akhlak beliau yang sangat indah dan luar biasa, sangat luar biasa. Akhlak beliau ternyata pun sudah disebutkan dalam Taurat sebagai pernyataan salah seorang tabi'in, budaknya Maimunah, Atha bin Yasar rahimahullah. Kata Atha bin Yasar, pernah dengar nama Atha, Pak? Sebagian mengatakan Atha ini salah seorang manusia yang seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau pernah berjalan dari Mesir mau ibadah haji bersama dengan kelompoknya, pasukannya. Di tengah jalan bikin tenda. Udah begitu kemudian sebagian sahabatnya keluar tenda untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sampai malam mereka nggak pulang-pulang. Akhirnya Atha kemudian sholat malam. Tiba-tiba ketika sedang sholat malam di tenda yang beliau bangun, datang kemudian seorang perempuan yang cantik luar biasa. Cantik luar biasa, Pak. Karena lagi sholat merasakan ada yang datang, diringankan sholatnya, dipercepat sholatnya. Habis beres, nengok ada seorang perempuan, ditanya, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Dia mengatakan, demi Allah, aku seorang perempuan yang tidak bersuami dan saya pengen sekarang ini kehangatan seorang laki-laki. Ditantang, Pak. Tapi dia mengatakan, demi Allah, engkau akan memasukkanku ke dalam neraka termasuk dirimu sendiri. Tapi saya lagi, gitulah mungkin bahasanya, Pak. Sampai dipaksa juga nangis akhirnya. Nangis. Gara-gara nangis, si perempuan pun heran, malah ikutan nangis. Habis itu datang saudaranya Sulaiman bin Yasar. Masuk lihat keduanya nangis, ikutan nangis. Yang lain juga datang, hadir ke sana, lihat mereka nangis, ikutan juga nangis. Tanpa tahu apa penyebabnya, apa masalahnya. Sampai si perempuan ini kemudian bangun, meninggalkan tenda tersebut. Yang lain juga bangun, meninggalkan tenda tersebut. Atau masih menangis. Kenapa? Ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari riwayat katanya beliau pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, beliau merasa takjub, kagum dengan kisahnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh majikannya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan, aku pun terkagum dengan seorang manusia yang digoda oleh seorang perempuan Arab Badui. Tidak ada orang siapapun, dia takut kepada Allah sampai menangis gitu. Sampai kemudian bangun dan menangis habis bangun. Atha bin Yasar ihwanufillah rahimakumullah. Kata Atha, saya pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau mengatakan, siflana min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati kutiba fit Taurat. Coba sampaikanlah kepada kami beberapa karakter Nabi atau sifat Nabi yang diungkapkan dalam Taurat yang kau ketahui.
Beliau mengatakan ajal baik, innahu la mausufun bi ba'di sifat kama kutiba fil Qur'an. Rasul itu sifatnya dalam Taurat seperti yang disifatkan juga dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kemudian beliau mengatakan laisa bi faddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaqi. Beliau itu orangnya enggak kasar, enggak kaku, lembut gitu. Beliau ketika di pasar enggak pernah teriak-teriak gitu. Enggak pernah teriak-teriak. Sifat beliau ihwan fillah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau sudah menyampaikan Ustaz Mukhtar terkait masalah akhlak beliau bersama dengan keluarganya, romantismenya. Sampai sangat wajar kalau kemudian sebagian istri-istri beliau tidak mau berpisah dengan Nabi SAW. Walaupun secara ekonomi mungkin kurang gitu. Tapi karena akhlak yang dimunculkan, sikap yang dimunculkan, gak mau berpisah dengan Nabi SAW. Kecemburuan yang mereka miliki terkalahkan melihat akhlak Nabi SAW. Malah menambahkan, saya masih ingat dengan kisah yang luar biasa ketika Rasul makan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasul ingin minum. Gak ada gelas lain kecuali di hadapan beliau gelas milik Aisyah dan bekas minumnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau gak minta istrinya untuk ngambil gelas yang lain. Yang beliau ambil adalah gelas miliknya Aisyah. Kemudian beliau minum, malah sebelum beliau minum dilihat dulu, Pak. Mana bagian gelas yang sudah diletakkan bibirnya Aisyah di pinggirnya. Dicari dulu. Kemudian diletakkan bibirnya, diminum sama beliau. Mungkin bahasa kitanya, bekas bibirmu makin manis nih harinya gitu. Bahasa kitanya mungkin demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah ngajak dalam sebuah riwayat, diajak oleh salah seorang Yahudi untuk makan malam. Kata Rasul, boleh nggak bawa Aisyah? Enggak, saya pengen Anda saja. Ya udah, nggak usah kalau begitu. Nggak jadi. Besoknya diundang lagi, boleh bawa Aisyah? Nggak boleh, nggak jadi lagi. Sampai ketika diizinkan boleh bawa Aisyah, baru kemudian Aisyah pun diajak. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak yang sangat luar biasa. Sampai Allah mengatakan betul, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Tapi hebatnya akhlak Rasul, indahnya akhlak Rasul, walaupun Allah sudah mengklaim dengan wa innaka la'ala khuluqin adzim, beliau masih sering mengatakan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan tubuhku, maka baguskan juga akhlakku. Malah beliau sering mengatakan, berdoa dengan mengungkapkan Allahumma inni a'udzubika min su'il akhlak. Aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang buruk. Padahal sudah diklaim punya akhlak yang baik. Tapi doanya, harapannya kepada Allah sangat luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak beliau, sampel-sampelnya atau contoh-contohnya bersama dengan para sahabat dan orang-orang yang lain sangat banyak. Yang tentunya kalau kemudian dibahas satu persatu, dibacakan satu hadisnya, tidak mungkin dalam waktu 2-3 jam, Pak. Malah ada kitab yang luar biasa, udah terjemahkan, itu ensiklopedia akhlak Nabi berjilid-jilid, kalau nggak salah 3 atau 4 jilid. Isinya tentang bagaimana karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagiannya barangkali pertama, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabat. Akhlak Nabi seperti sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya, seperti seorang teman kepada temannya. Kadang bercanda, dan banyak candaan-candaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang perempuan tua datang ke Nabi mengatakan, Rasul, apakah saya bisa masuk surga? Rasul mengatakan, di surga nggak ada orang tua, Nek. Nggak ada nenek-nenek gitu. Sampai dikatakan perempuan itu pun nangis gitu. Tapi kemudian Rasul menyampaikan bahwasanya nenek ketika nanti masuk surga akan kembali usianya antara 30 tahunan. Karena kebayang bahkan kalau kemudian nenek bisa masuk surga tapi dalam keadaan nenek gitu, rugi juga Pak, bisa jadi gitu. Masuk surga dalam keadaan sudah nenek-nenek, sudah sepuh,
kayaknya diberi kenikmatan apapun tidak akan nikmat gitu. Maka inilah adilnya Allah juga gitu. Dikembalikan ke masa mudanya, bukan ke kanak-kanak tapi masa yang paling produktif antara 30 sampai 33 tahunan. Di mana seorang manusia mampu mengeksplor semua tenaganya, menikmati semua yang harus dia nikmati. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah jalan, kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat bawa kendaraan. Ayo Rasul naik, saya bonceng gitu. Kata Rasul, enggak nyaman kecuali kalau kau kasih milikmu itu kepadaku. Turun sahabat, kemudian langsung dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasul dipakai sama Rasul. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sedikit melihat bagaimana sikap Nabi terhadap para sahabat yang tadi sudah disampaikan, yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan sebagian sahabat yang melakukan kesalahan, itu enggak langsung vonis, Pak. Malah tidak langsung mencari kesalahan itu kemudian sampai malah kemudian dipublikasikan, enggak sama sekali. Malah Rasul cari pembelaan agar sahabat ini tidak terkena hal-hal yang tidak diharapkan. Ada seorang sahabat dalam sebuah riwayat di Imam Ahmad kalau tidak salah, yang sering datang ke Nabi dalam keadaan mabuk. Mabuk sampai berulang kali dijilid sama Nabi. Dijilid lagi. Sampai kemudian sebagian sahabat mengatakan, Allahumma la'anhu, ya Allah laknati orang ini, laknati sahabat ini. Tapi Nabi malah mengatakan, la tula'inhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia karena dia cinta Allah dan Rasulnya. Dicari pembelaan sama Nabi. Ketika datang seorang perempuan dari Bani Ghamid mengatakan, ya Rasulullah, zina itu aku telah berzina, mengakui perbuatan dosanya. Nabi ketika berhadapan dengan perempuan itu langsung kemudian berpaling mencari arah yang lain. Sampai si perempuan muter lagi mengatakan, Rasul, aku telah berzina. Rasul berpaling lagi, kemudian dia ikutan paling lagi, kemudian mengatakan, Rasul, saya telah berzina 3 kali. Kata Nabi, memang apa buktinya engkau telah berzina? Ini hamil, kata dia. Hamil katanya, ikhwanu fillah rahimakumullah. Kemudian Nabi melihat keadaannya. Rasul enggak nanya, siapa yang menghamili Anda? Siapa laki-lakinya? Enggak. Malah ketika melihat berpaling kedua ketiga menunjukkan Rasul enggak mau gitu melakukan sebuah proses hukuman kepada perempuan ini gitu. Tapi karena perempuan yang ingin banget gitu agar terbebas dosanya, sampai betul-betul Rasul bertanya kepadanya, apa buktinya? Saya sudah hamil. Rasul bertanya, antum punya wali? Ada, panggil walimu ke sini. Dipanggil walinya kemudian. Kata Nabi, ketika walinya datang, jaga perempuan ini sampai melahirkan. Jaga sampai melahirkan, Pak. Dan berbuat baiklah engkau kepadanya. Lihat. Kita kan kadang dicerca, dicela, dicemooh, dihina gitu. Dasar tukang zina, segala macam kalimat-kalimat kotor keluar. Rasul enggak. Dipanggil wali dikatakan, perbuat baiklah Anda kepadanya, jaga sampai melahirkan. Dan betul, beres melahirkan, si perempuan datang lagi. Rasul, saya yang dulu datang kepada Anda mengaku berzina, sekarang datang nih bawa anak udah lahir, gimana? Nabi mengatakan, udah sapih dulu aja 2 tahun. Anaknya sapih dulu, kata Nabi. Balik lagi kemudian. Balik lagi, ikhwanu fillah rahimakumullah. Disapih sampai si anak betul-betul bisa megang makanan. Karena di hadisnya dikatakan, dia datang lagi ke Nabi sambil bawa anak yang sudah bisa megang makanan gitu, sudah bisa makan sendiri. Habis itu Rasul kemudian, kebetulan ada sebagian sahabat bertanya kepada para sebagian sahabat, ada enggak yang mau ngurus anak ini? Semua diam. Diulang, ada enggak yang mau ngurus anak ini? Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan, saya Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan ambil. Habis itu kemudian Rasul merajam perempuan ini. Merajam perempuan ini, ikhwanu fillah rahimakumullah. Dalam sebuah riwayat digalikan sebuah galian, kemudian dikubur si perempuan itu sampai sedada gitu. Kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Sampai wafat. Tapi kita lihat akhlak Nabi terhadap anak bayi ini walaupun hasil zina. Lihat akhlak Nabi kepada perempuan ini yang sedang mengandung.
Jadi betul-betul banyak hal yang diperhatikan sama Nabi SAW, tidak langsung memponis, menghukum tanpa memperhatikan hal-hal yang lain. Dan sekali lagi kita menyampaikan tadi, Rasul tidak mencari kemudian siapa laki-laki yang telah membuat dia hamil, yang telah berzina dengan dia. Tidak, ikhwan fillah rahimakumullah. Ada akhlak yang indah di sini. Tidak mencari kesalahan orang di antaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kepada sahabat yang melakukan perbuatan salah gitu. Perbuatan dosa. Kita juga akan menemukan sikap Rasul kepada para sahabat. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berkumpul dengan para sahabat lalu mengatakan, sembelih kambing yuk, kita masak kambing. Tiba-tiba sahabat mengatakan, baik Rasul, saya yang menyembelihnya. Yang lain mengatakan saya mengulitinya, yang lain mengatakan saya yang anunya gitu. Rasul mengatakan, baik, kalau gitu saya juga yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Kata para sahabat, jangan Rasul, kami yang akan melakukan semua itu. Kata Nabi, enggak, saya juga ingin ikut bagian dalam perbuatan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kegiatan-kegiatan jama'i ikut ambil bagian walaupun beliau diizinkan untuk tidak ikut ambil bagian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Parit contohnya, sampai beliau kelelahan kan Pak? Dalam perang Parit sampai kelelahan, sampai hampir pingsan. Karena kenapa? Ingin ambil bagian. Terkadang kita setelah memberikan sesuatu yang merasa kita anggap besar dalam sebuah kegiatan, kita nggak mau tahu lagi gitu. Gak mau ikut campur lagi, gak mau bareng lagi dengan yang lain, karena merasa udahlah cukup dengan itu juga. Padahal Rasul sudah memberikan kambingnya. Rasul pun ikut kemudian ngumpulin kayu bakarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fillah rahimakumullah, bersama dengan para sahabat Nabi. Dan banyak kejadian-kejadian ini yang sangat luar biasa, yang sangat indah. Namun kemudian berlanjut, bagaimana sikap beliau, akhlak beliau kepada non-muslim. Di antaranya kita akan menemukan sebuah riwayat terkait masalah akhlak Nabi terhadap non-muslim ini, ketika di antaranya Rasul habis pulang dari perang Ghatafan. Pulang kemudian kecapean karena kehujanan kalau tidak salah, beliau membuka bajunya, menjemurkan bajunya, kemudian istirahat di bawah pohon. Jadi mengatakan di ayunan gitu. Tiba-tiba datang seorang tokoh kufar, Dutsur namanya, bawa pedang. Rasul lagi istirahat, tiba-tiba dia letakkan pedang di leher Nabi. Sebuah kisah yang ma'ruf, terkenal. Sambil mengatakan, siapa yang bakal nolong Anda? Dengan tenang, dengan bijak Rasul mengatakan, Allah yang bakal nolong saya. Bergetar tangannya, jatuh pedangnya, Rasul bangun, ngambil pedangnya, dibalikkan sekarang. Sekarang siapa yang bakal nolong Anda? Nggak ada, kata beliau. Sampai akhirnya dia pun kemudian dibebaskan, disuruh pulang, tapi dia masuk Islam sebelum itu dan kemudian berdakwah ke kaumnya dan banyak yang masuk Islam. Akhlak Nabi tidak kemudian langsung bagaimana gitu. Atau ketika Rasul habis perang Badar banyak tawanan gitu kan, Rasul manggil para sahabat minta saran, minta ide gitu. Lalu Abu Bakar mengatakan, Rasul udahlah bebaskan mereka dengan syarat baik tebusan ataupun suruh mengajar baca tulis. Umar mengatakan jangan, bunuh saja Rasul semuanya. Karena kalau kita bebaskan mereka nanti khawatir pulang ke kampungnya, pulang ke Mekah bertemu dengan orang-orang Mekah bakal nyerang kita lagi. Tapi betul kata seorang sahabat, Aisyah pernah mengatakan, Rasul kalau dipilih di antara dua pilihan, maka akan ngambil aisarohuma, yang paling mudah, yang paling ringan, yang paling bijaksana. Rasul ngambil pilihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tidak menghukum mereka dengan pembunuhan karena mereka telah bunuh sahabat, tidak. Tapi memberikan mereka peluang untuk apa? Untuk kemudian nantinya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan selanjutnya, ikhwan fillah rahimakumullah, syukran. Berikutnya kemudian akhlak Nabi kepada makhluk yang lain, kepada hewan, kepada binatang, dibuktikan dengan satu di antaranya
hewan-hewan yang ditunggangi oleh Nabi itu dikasih nama, Pak. Ini menunjukkan hewan kesayangan gitu. Ada Ya'fur namanya, ada Al-Qas namanya gitu. Malah ada satu hewan yang pernah dibeli sama Rasul dari Abu Bakar As-Siddiq seharga 400 dirham. Langsung diberi nama sama Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya Rasul sayang gitu, Rasul akhlaknya hebat. Malah pernah Rasul kemudian menemukan seekor kuda yang wajahnya ditato untuk menandai. Pas lihat kuda tersebut Rasul mengatakan la'anallahul wasim. Allah melaknat orang yang mentato hewan ini. Allah melaknat hewan yang mentato hewan ini, kata beliau. Kan wajar Pak ya dikasih tanda gitu. Tapi ketika di wajah dilarang sama Nabi. Malah pernah Rasul memerintahkan sebagian sahabat semuanya untuk melepaskan tali di kuda-kudanya. Jadi kalau perang dikasih tali Pak, ikat leher, dari tali nanti buat gantungan busur panah. Ketika Nabi melihat itu Rasul mengatakan copot semuanya, potong semuanya. Betul dipotong, karena khawatir bakal memberatkan leher kuda. Ihwanullah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah ada seorang sahabat pernah dengar kokokan ayam, Mbak, di pagi hari. Kata Nabi, la tulainhu, jangan dilaknat. Itu ayam ngejak sholat, ngingetin sholat gitu. Ayam. Ada sebagian sahabat pernah ngebakar semut. Dilarang sama Nabi, dimarahin sama Nabi. Sambil mengatakan tidak ada yang layak untuk menghukumi orang lain atau seseorang atau sesuatu dengan api, karena itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang tidak boleh potong ini, tidak boleh potong pohon dan sebagainya. Ini akhlak Nabi SAW. Makanya wajar kalau kemudian Rasul SAW suatu ketika beliau khutbah, tiba-tiba terdengar suara tangisan. Tiba-tiba ada yang menangis, Pak. Para sahabat kaget, murung heran. Rasul sama juga demikian. Tiba-tiba Rasul turun dari mimbarnya, lalu kemudian mendekat ke pohon kurma. Pohon kurma ini adalah pohon yang sering dijadikan sebagai sandaran Nabi ketika khutbah. Dulu ketika Rasul belum dibuatkan mimbar oleh seorang sahabiah. Rasul khutbah suka bersandar ke pohon kurma. Suatu ketika seorang perempuan Ansor berkata ke Rasul, "Rasul, boleh nggak aku buatkan mimbar buat Anda? Biar nggak usah nyanaran ke sana lah mungkin gitu." Kebetulan juga anak saya seorang najar, seorang tukang kayu gitu. Kata Nabi, silahkan buatkan. Dibuatkan, disimpan di depan. Pertama kali naik ke atas mimbar 3 kali, ada 3 bahasanya? 3 tetean, Pak. Apa bahasa tetean itu? 1, 2, 3 gitu. Kemudian khutbah, ada suara tangisan. Kemudian Rasul turun dari mimbarnya, mendekat ke pohon kurma, lalu membelainya, Pak. Membelainya. Menunjukkan bahwasanya akhlak Nabi SAW sangat luar biasa. Malah Nabi pernah mengatakan kalau terjadi kiamat tapi di antara kalian mampu untuk menanam pohon kurma, lakukan. Seolah-olah menunjukkan jangan dibiarkan pohon kurma hancur tanpa ada keinginan kita untuk menjaganya terlebih dahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya berkenaan dengan sifat Nabi ini. Namun karena waktu yang juga udah beres Pak ya. Itu mungkin barangkali. Silakan, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mungkin sekarang tinggal sesi tanya jawab buat teman-teman semua yang ingin berikan pertanyaan bisa langsung. Ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya ada? Ada yang mau bertanya, Pak? Ini terlalu jelas Ustaz, jadi mungkin ini aja Ustaz. Mungkin ke Ustaz Mukhtar. Mungkin tadi terkait dengan komen nih Ustaz. Ada tuh tulisan cebong nih Ustaz. Ada tulisan cebong nih gitu. Di kajian ini muncul cebong. Nah, itu kalimat itu seperti apa Ustaz? Penjelasannya Ustaz.
Apa ini menyamakan manusia dengan cebong dalam arti sesungguhnya atau seperti apa? Fadhil Ustaz. Iya. Nah, lupa. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, ini berkenaan dengan situasi di media sosial ya, di mana banyak ucapan-ucapan, julukan-julukan, panggilan-panggilan ya. Seperti misalnya tadi cebong, saya juga nggak tahu itu apa artinya cebong. Cebong itu binatang ya. Ya. Maka kalau menanyakan makna cebong ini ya ditanyakan kepada orang yang mengucapkannya ya. Adapun ana hanya ingin menjelaskan bahwa salah satu ya hak seorang muslim yang harus kita jaga itu adalah kehormatannya ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu ya, bahwasannya muslim itu adalah saudara muslim yang lain, maka tidak boleh kita menzoliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh menghinakannya. Bahkan Rasulullah mengatakan sesama muslim itu haram. Apa yang diharamkan? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Hartanya, darahnya, dan juga kehormatannya. Ya. Maka ini sering ana menyampaikan juga dalam kajian atau dalam khutbah bahwa kehormatan muslim ini harus dijaga, ikhwah. Ya. Karena Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Ar-riba isnani wa sab'una baban." Riba itu memiliki 72 pintu. Aisaruha, yang paling ringan adalah mislu rajuli ayyan kiha ummahu, seorang anak menzinahi ibu kandungnya. Tapi hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Ternyata Rasulullah mengatakan, tahukah kalian ada dosa yang lebih besar daripada melakukan riba ini? Maka para sahabat mengatakan, apa itu wahai Rasulullah? Yaitu merobek kehormatan seorang muslim. Kita hari ini takut pada dosa riba. Kita khawatir terjerumus ke dalam transaksi akad-akad riba. Tapi di satu sisi kita begitu mudah merobek kehormatan saudara muslim kita. Ya. Maka kehormatan seorang muslim ini sangat dimuliakan. Ya. Ana sampai menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Rasulullah mengatakan, kalau ada seseorang yang mengintip ke dalam kamar kalian, maka kalian boleh merusak matanya. Ya. Jadi Pak, kalau ada seseorang sengaja buat itu lubang di dinding untuk mengintip ke dalam rumah seorang muslim, maka kata Rasulullah itu dirusak saja matanya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada seorang muslim dia mengintip ke dalam rumah seorang muslim yang lain tanpa izin, maka dia kalau dia dirusak matanya itu hukumnya tidak ada kisos. Karena Rasulullah yang perintahkan. Ini dalam rangka apa? Menjaga kehormatan seorang muslim. Ya. Maka ucapan-ucapan yang seperti ini hendaknya tidak lagi seorang muslim mukmin yang dia memahami akhlak Rasulullah, sampai Rasulullah dan para sahabat juga tidak pernah memberikan julukan-julukan yang buruk kepada sesama muslim yang lain. Ya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, Pak, ketika berselancar di media sosial.
Karena kata para ulama, kaidahnya adalah al-kitabatu tanzilu manzilatal qaul. Tulisan yang kita tulis itu dia sama kedudukannya seperti kita mengucapkan suatu perkataan. Jadi kalau kita menuliskan sesuatu yang dimurkai Allah, itu sama dengan kita mengatakan sesuatu yang dimurkai Allah. Ingat hadis riwayat Bukhari, inna rajula la yukallimu bi kalimatin. Ada seseorang yang dia mengucapkan satu kalimat saja, yang kalimat itu ternyata dimurkai oleh Allah, maka ternyata itu yang menjadi sebab dia dilemparkan ke api neraka. Ya. Maka ucapan julukan-julukan yang buruk, ucapan panggilan yang tidak pantas, maka hendaknya kita menjauhinya walaupun itu di media sosial. Wallahu taala alam. Ustaz Fahmi mungkin mau nambah. Menambahkan barangkali pernyataan Imam Ghazali kalau tidak salah ketika beliau berkomentar tentang mencela atau menghina. Kata beliau, 3 keburukan bagi orang yang mencela sesuatu. Pertama, dia telah mencela pembuatnya ketika itu berkenaan dengan yang dibuat. Yang kedua, dia telah buang-buang waktu. Yang ketiga, dia telah melakukan perbuatan yang tidak utama dan meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Melakukan perbuatan yang tidak utama untuk sesuatu, meninggalkan perbuatan yang lebih utama dan melakukan perbuatan yang tidak lebih utama. Dan kalau demikian dia jatuh ke dalam perangkap syaitan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan komentar, di antara jeratan-jeratan syaitan kepada seorang manusia itu pertama adalah kemusyrikan atau kekufuran. Ketika gagal dengan godaan ini akan digoda dengan perbuatan-perbuatan bid'ah. Yang ketiga digoda dengan dosa besar. Beliau mendahulukan bid'ah daripada dosa besar. Kenapa? Karena biasanya kata beliau, orang yang bid'ah itu nggak sadar kalau dia berdosa. Tapi orang yang dosa besar biasa tersadar ketika sudah melaksanakan perbuatan itu. Yang keempat, ketika nggak berhasil langkah 1, 2, 3, digoda untuk menyepelekan dosa-dosa kecil. Keempat, gagal juga. Godaan yang kelima berikutnya akan kemudian dibuat manusia itu untuk melakukan perbuatan atau sibuk dengan hal-hal yang mubah. Nggak berhasil juga. Nah, yang keenam terakhir, manusia akan didorong melakukan perbuatan-perbuatan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama. Maka termasuk di dalamnya meninggalkan melakukan perbuatan yang tidak lebih utama dan meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Ini perangkap syaitan, ikhwan fillah rahimakumullah. Malah kalau kemudian pencelaan ini sampai kepada nasab atau nenek moyang, dasar Arab lu gitu, orang kampung lu gitu. Ini termasuk perbuatan amrun jahiliyah. Rasul pernah mengatakan 2 perkara yang masih kalian lakukan kepada para sahabat. Padahal ini perbuatan orang-orang jahiliyah kata Nabi. Apa? An-niyahatu. Yang kedua, at-ta'nu fil ansab. An-niyah adalah berbela sungkawa atau bersedihan yang terlalu ketika meninggal seorang. Yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab. Dalam sebuah riwayat, karena ada seorang sahabat yang menghina Bilal bin Rabah sambil mengatakan, wahai budak hitam. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Wa barakallahu fikum. Itu barangkali, syukran. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin dilanjut pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari pemirsa yang ada di Pemalang. Nanya Ustaz terkait dengan sholat yang dilaksanakan oleh seorang ibu, seorang akhwat, yang dicontohkan nama Rasul. Petunjuk dari Rasul itu sholat di rumah atau di masjid? Itu aja Ustaz. Syukron. Ada. Secara hadis-hadis memang sholat yang afdol bagi para perempuan adalah di rumah. Ya. Namun bukan berarti perempuan ini terlarang ketika mereka sholat ke masjid. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, la tamna'u ima'akum
ilal masajid. Jangan kalian larang perempuan-perempuan kalian untuk berkunjung ke masjid. Tapi ini hanya sekali-kali saja itu diperbolehkan kalau memang di situ ada keutamaan yang lebih besar. Misalnya ada kajian, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka itu diperbolehkan. Dan ini juga terkadang bermasalah ketika perempuan berangkat haji atau umroh. Mana yang lebih afdol? Mereka sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Mana yang lebih afdol? Hah? Padahal sholat di Masjidil Haram itu faidahnya 100.000 kali sholat. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi itu faidahnya 1000 kali sholat. Ya, maka para ulama berbeda pendapat di sini. Wallahu a'lam. Memang pendapat ya yang ana pilih lebih kuat adalah tetap mereka ya sholat di hotel mereka, namun tidak juga melarang mereka untuk sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di dalam rumah, bahkan di dalam kamarnya, dalam keadaan tertutup. Namun Islam tidak melarang perempuan untuk berangkat ke masjid kalau itu memang ada fadilah keutamaan yang lebih besar. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, kami mungkin menambahkan, Ustaz. Saya hanya menambahkan dari satu sisi saja, Pak, terkait masalah ini. Kalau nggak salah dalam kitab Ta'dimus Sunnah ada sebuah riwayat seorang sahabat, ana lupa namanya siapa. Beliau pernah menyampaikan hadis tentang tadi, la tamnau ima'akum ilal masajid, jangan kalian larang istri-istri kalian untuk ke masjid. Tiba-tiba seorang muridnya ngotot mengatakan, sebaiknya kita larang saja. Sebaiknya kita larang saja, kata beliau. Karena mungkin banyak hal yang dalam pertimbangannya harus dilarang. Tapi tiba-tiba dia mengatakan, ini sabda Rasul loh. Dan Rasul sudah mengatakan demikian. Gara-gara itu dimusuhi saudaranya. Enggak ditanya, Pak, menentang hadis Nabi ini. Dibiarkan, diacuhkan gitu untuk beberapa saat. Kenapa? Karena seolah-olah dia ingin mengatakan pendapat Nabi, perkataan Nabi tidak lebih baik daripada perkataan atau pendapat dirinya. Artinya betul tadi disampaikan sama Ustaz Muhtar, perempuan boleh kemudian sholat di masjid, tetapi secara dalil lebih utama di rumahnya, di kamarnya, makin sembunyi makin afdal. Tetapi dengan catatan ke masjid kalau ada keutamaan, fadilah dan lain sebagainya. Untuk ke kuburan saja perempuan diperbolehkan dengan catatan tidak tabarruj, tidak berlebih-lebihan, tidak gulu dan lain sebagainya untuk ke kuburan. Maka untuk ke masjid juga seharusnya lebih daripada itu. Kehati-hatian seorang perempuan ketika melangkahkan kakinya keluar rumah, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi orang lain. Karena perempuan dari arah manapun katanya itu adalah gambaran setan. Depannya, pinggirnya, belakangnya gitu. Kebanyakan perempuan saat ini ya gitu, ke masjid dandannya luar biasa. Wal'iyadzubillah. Barakallahu fikum. Itu barangkali. Syukran. Tadi udah dari pemirsa, sekarang dari yang ada di sini. Ada ya? Mas, depan Mas. Bang. Ya, Fadol berdiri Mas. Kasihan kameranya biar nggak nyari-nyari kameramennya. Fadol. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mas, nama. Nama saya Trisno. Tinggalnya? Tinggal. Tinggal di Kerawang Kota. Mohon izin bertanya Ustaz. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama mau menanyakan persoalan hadis. Saya pernah dengar ada hadis yaitu nasihat yang paling sempurna adalah dengan perbuatan. Mohon konfirmasinya apakah itu benar-benar hadis dari Rasulullah. Dan untuk yang kedua mungkin adab atau cara-cara Rasulullah menasihati itu ada tingkat-tingkatannya, urutannya itu gimana Ustaz? Karena kita ada bisa mendoakan, terus bisa langsung secara verbal ya kita menasihati, atau apakah kita
dengan perbuatan langsung. Nah itu mungkin ada tips-tips urutannya Ustadz. Mungkin dari saya itu aja. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, mungkin kesempatan dari yang lain. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul Ustadz Mukhtar, silakan. Nomor 1, nomor 2 Ustadz. Iya. Yang pertama, apakah ada tadi hadis atau riwayat ya bahwa sebaik-baik nasihat adalah perbuatan? Ya. Allahu a'lam, ana tidak tahu ya apakah ini termasuk ke dalam hadis atau tidak. Mungkin nanti Ustaz Fahmi tahu. Ana belum pernah mendapatkan atau belum pernah membaca, ya ini karena keterbatasan ilmu ana belum mendapatkan ada hadis yang lafaznya seperti itu. Yang ana dapatkan adalah ad-dinun nasihah, ya, agama ini adalah nasihat lillahi wali rasulihi, ya, wali kitabihi walil mu'minina wa ammatihim, ya. Agama itu nasihat bagi Allah, bagi Rasulullah, kemudian bagi kitabnya dan juga bagi orang-orang yang beriman dan seluruh manusia. Adapun hadis yang tadi ana tidak tahu, ya. Yang kedua berkenaan dengan bagaimana tahapan Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat, ya. Yang pertama, ikhwani fillah, ya, ketika seseorang memberikan nasihat, dia harus memperbaiki niat dulu, ya. Bahwa niat dia memberikan nasihat ini bukan untuk menjatuhkan orang yang dia nasihati, ya. Tapi dia berikan nasihat ini memang ikhlas. Dia lakukan ini karena bagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Ini banyak kita kadang memberikan nasihat itu karena tidak suka dengan orang yang kita nasihati, bukan ini. Ya, jadi kadang sering muncul yang namanya sentimen. Malah kita cari-cari kesalahannya kemudian kita permalukan, bukan seperti ini. Tapi dengan cara perbaiki niat kita dulu. Kalau kita mau menasehati, perbaiki apakah niat saya nasihat ini ikhlas atau tidak. Kalau niatnya justru ingin menjatuhkan, lebih baik jangan. Ya, karena nasihat ini harus betul-betul tulus, kita niatkan ikhlas, betul-betul karena menjalankan perintah Allah dan Rasul. Ya. Yang kedua adalah hendaknya caranya dengan lemah lembut. Ya. Kalau tadi kita niatkan nasihat ini untuk mengajak orang ke jalan Allah. Makanya Allah sering sebutkan di dalam ayat-ayatnya itu bahwa kita kalau berdakwah itu kita ajak orang itu ke jalan Allah. Bukan kita ajak mengikuti kita. Bukan kita ajak mengikuti kelompok kita. Bukan kita ajak mengikuti partai atau golongan tertentu, bukan. Tapi kita nasihati orang itu tulus ngajaknya memang ke jalan Allah saja. Ya. Makanya Allah sering sandarkan itu di dalam Al-Qur'an, misalnya dalam surah An-Nahl. Allah mengatakan apa? Tentang metode dakwah, ud'u ila sabili rabbik. Seru mereka ke jalan Rabbmu. Jadi jalan Allah yang kita nasihati. Bukan supaya dia ikut kita, ikut golongan kita, bukan. Kita menyeru mereka ke jalan Allah. Ini sabili rabbik, ya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Yang kedua, metodenya adalah dengan ilmu, ikhwan. Ya, menasehati, mendakwahi, mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran itu harus dengan hikmah. Hikmah ini kata para ulama tafsir adalah dengan ilmu. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dengan lemah lembut. Ya. Lemah lembut artinya dengan cara-cara yang sekiranya itu tidak menyakiti orang yang kita nasihati. Maka jangan nasihati orang itu di depan umum. Kata Imam Syafi'i, kalau Anda menasihati saudara Anda di depan umum, itu Anda sama dengan menjatuhkannya. Ya. Maka nasihati itu dalam keadaan dia sendirian atau dalam keadaan sepi, ya. Ini akan lebih mudah untuk diterima orang. Ya.
Kemudian yang keempat adalah hendaknya bersabar kepada orang yang kita berikan nasihat. Ya, sabar. Dai ini harus ekstra kesabarannya. Jadi jangan kita baru menasehati 10 hari, sebulan, setahun. Akhirnya kita bosan memberikan nasihat, tidak. Ya. Nabi Allah Nuh berapa lama dakwah ya? 950 tahun. Kita kadang 950 hari sudah putus asa. Ya. Ini adalah metode dakwah sabar. Ya. Sabar dengan penolakan, sabar dengan cacian, sabar dengan kalau justru kita malah dilecehkan. Ini adalah bagian dari metode dakwah. Dan yang kelima adalah terakhir, doakan orang yang kita nasihati. Ya. Ini yang sering kita lupakan. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memulai kitab usul salasahnya dengan apa? I'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ini luar biasa. Seorang guru itu harus sering mendoakan muridnya. Seorang dai harus sering mendoakan orang yang dia dakwahkan. Seorang orang tua harus juga sering mendoakan anak-anaknya. Lihat metodenya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mendoakan, i'lam rahimakallah. Kata rahmah, kata Syekh Utsaimin, itu maknanya mendoakan dosa-dosa orang tersebut di masa lalu dan mendoakan agar orang tersebut diberikan petunjuk di masa sekarang dan yang akan datang. Lihat bagaimana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, beliau dakwahnya dengan rahmah dan mendoakan orang-orang yang beliau dakwahkan dan beliau beri nasihat. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan Ustaz. Mungkin satu pertanyaan akan bergantian. Tadi Ustadz Mukhtar, mungkin ini pertanyaan buat Ustadz Fahmi. Pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya Ustadz, anak saya meninggal saat menuntut ilmu di pondok pesantren. Apakah termasuk mati syahid anak saya? Terima kasih, wassalam. Subhanallah, barakallahu fiik. Apakah termasuk mati syahid orang yang meninggal dalam mencari ilmu? Kita berharap mudah-mudahan walaupun mungkin tidak termasuk mati syahid, adalah orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah. Kenapa? Karena kematiannya dalam keadaan situasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana secara pribadi tidak menemukan dalil yang khusus terperinci tentang yang meninggal dalam mencari ilmu. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan, man mata fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi, tapi ana lupa apakah hadis atau asar. Saya pernah dengar ada ungkapan menyebutkan man mata fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabihi. Aywa, ada hadis yang beliau sampaikan betul. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia di jalan Allah. Namun ini syahid berarti sedih. Nanti beliau nambahkan. Cuman saya mengutip pernyataan salah seorang ulama ketika beliau menafsirkan terkait masalah maka nalil mu'minina an yanfiru kafah falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Beliau mengatakan di ayat ini mencari ilmu disejajarkan dengan jihad. Tidak layak bagi kaum muslimin untuk perang jihad semuanya, tapi sebaiknya sebagian kelompok disiapkan untuk bertafaqquh fid din. Tujuannya agar mereka ketika pulang dapat nasihat dari orang yang mencari ilmu. Seolah-olah ada kesejajaran, keseimbangan, kesamaan antara jihad dengan thalabul ilmi. Menunjukkan kemuliaan, kehebatan mencari ilmu. Terutama ketika berkaitan dengan ilmu yang ada kaitannya dengan agama ini dan untuk tujuannya mengingatkan orang. Dalam sebuah riwayat saya lupa namanya, ada salah seorang imam mengatakan bahwasanya berperang berperang menjelaskan hadis kepada orang-orang yang tidak
tidak faham terhadap hadis atau menentang hadis lebih aku sukai daripada berperang dengan orang-orang kufar. Di kitabnya Ta'dhimus Sunnah menunjukkan tentang perbuatan yang mulia, karena tidak mungkin orang bisa katakanlah mendebat orang lain tentang kebaikan kalau dia nggak punya ilmu. Namun afwan sekali lagi, ana belum menemukan hadis yang menunjukkan dia dikatakan mati syahid. Yang ada adalah syahid itu yang tenggelam, itu ada wa huwa syahid, wa huwa syahid, wa huwa syahid gitu. Yang kemudian mati karena sakit di perut gitu. Ala kulli hal itu barangkali Ustaz ada hadis gimana? Wallahu a'lam. Ustaz Muhtar menambahkan. Satu Ustaz, tambahin. Baik. Iya, tadi dikatakan Ustaz Fahmi memang yang ana tahu ada hadis riwayat Tirmizi tadi ya. Man kharaja fi sabilillah man talabal ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia pulang ya. Ibnu Qayyim memang dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Idad beliau kan menjelaskan jihad itu ada 4 level ya. Jihad yang pertama kan beliau mengatakan jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Salah satunya adalah jihad melawan diri sendiri itu dengan menuntut ilmu agama ya. Baru kemudian beliau menjelaskan jihadus syayatin, jihad melawan syaitan. Kemudian beliau menjelaskan jihadul munafiqin, jihad melawan orang-orang munafik. Kemudian jihadul kuffar, jihad melawan orang-orang kafir ya. Memang ana juga belum menemukan dalil yang menyatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu dia syahid. Hanya saja memang ada hadis yang menyebutkan dalam riwayat Bukhari ya. Ada orang yang dia syahid, syahidnya itu syahid akhirat saja. Jadi syahid itu dibagi 3 ya. Ada orang yang mati syahid, mati syahidnya dunia dan akhirat. Ini orang yang berperang di jalan Allah dan dia ikhlas karena Allah. Ini dia mati syahidnya dunia dan akhirat. Ada orang yang mati syahid, mati syahidnya dunia saja. Dan ini dicontohkan dalam hadis juga riwayat Bukhari. Ada seorang yang dia ikut perang bersama Rasulullah, bahkan begitu bersemangat ya, membunuh orang-orang kafir. Tapi ternyata dia terkena sabetan pedang dan di akhir dia merasakan sakit, dia justru membunuh dirinya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan hadis yang sangat terkenal, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu bergantung pada penutupnya. Rasulullah mengatakan ini syahidnya dunia saja, tapi akhirat dia nggak mati syahid. Ada yang orang dia mati syahidnya dunia dia sama, tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, tapi dia di akhirat dia mendapat pahala orang yang mati syahid. Di antaranya adalah orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, ya, orang yang wafat karena sakit dalam perutnya, maniyaktatila batnuhu dalam bahasa hadis itu, ya. Kemudian juga orang yang memang dia mati di jalan Allah. Wallahu a'lam, secara umum memang tidak ada dalil, secara khusus tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa orang yang mati dalam menuntut ilmu itu dia syahid. Namun kalau hadisnya hanya menyamakan dia seperti orang yang berjalan atau berjihad di jalan Allah. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz buat jawabannya. Mungkin karena waktunya yang sudah terbatas, mungkin buat teman-teman juga yang ingin bareng-bareng belajar bersama Ustadz Mukhtar juga, ada jadwalnya beliau di Grand Garden setiap hari Rabu malam pada maghrib. Tiap Rabu malam pada maghrib di perumahan Grand Garden di Masjid Al-Kausar. Itu kajian rutin beliau. Dan juga di Masjid Az-Zahra setiap hari Sabtu pagi tafsir Al-Quran. Begitu juga dengan teman-teman juga yang mau belajar bareng bersama Ustadz Fahmi. Beliau juga ada jadwalnya di Masjid Baitur Rahman Pekan 1 dan 4
di perumahan Green Garden di klaster The Green Set. Ya, masih di Green Garden. Mungkin satu aja pertanyaan terakhir sebagai penutup. Ada yang mau nanya, Fadol? Ini dulu, Mas. Apaan? Pertanyaan terakhir, mic-nya. Mic-nya ada. Dan informasi, kita sengaja dari panitia menyediakan sebuah buku kecil yang judulnya Mencintai Rasulullah alaihi wasallam, di mana ada erat kaitannya dengan kajian yang dibahas pada pekan ini. Dan insya Allah Ta'ala kita dari KMT akan eksis di sini sebulan sekali bersama Puldapil TV dan diadakan di Masjid Aliyah. Dan insya Allah di Desember, tanggal 7 Desember, kita akan mendatangkan Syekh Ahmad Kamali. Beliau adalah seorang pentrainer Al-Quran dari Mesir. Jadi tanggal 7 Desember bersama Syekh Ahmad Kamali dari Mesir. Insya Allah waktunya sama di sini, dan juga akan launching aplikasi surat Al-Fatihah yang akan langsung dinilai oleh Syekh Ahmad Kamali. Fadol Mas, tanyanya. Berdiri Mas, nama sama tempat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Torkis dari Kecamatan Ciampel, Desa Parum Mulia. Saya bertanya Ustadz, kan kita tahu nih Rasulullah selama hidupnya tidak pernah yang namanya mencela makanan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ketika bertamu ke rumah saudara dan disajikan makanan yang tidak kita suka, mungkin karena rasanya atau jenis makanannya. Karena jika kita diam dan tak memakannya, maka kita ditanya, kenapa enggak dimakan? Nah, dalam kondisi seperti ini, bagaimana seharusnya sikap kita agar saudara kita tidak berpikir hal negatif kepada kita? Syukran. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa Mas. Dapat hadiah Mas antum Mas. Fadal, Ustadz Mukhtar. Mungkin ini jawaban terakhir. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu lagi dengan Ustadz Mukhtar dan Ustadz Fahmi di tahun depan. Insya Allah Ta'ala. Baik. Ada hadis ikhwah yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma ahabbul a'mali ilallah? Wa man ahabbun nasi ilallah?" Apakah amal yang paling dicintai Allah itu? Dan siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Maka Rasulullah bersabda, ya, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah idkhalus surur ila qalbil muslim. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah engkau masukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslimmu. Ya. Maka kalau tadi disuguhi makanan yang kita memang tidak suka, ya, bagaimana Ustadz? Maka usahakan yang pertama, walaupun antum boleh dua pilihan ini, ya, boleh tetap memakannya, yang itu antum akan dapat pahala besar. Kalaupun antum nggak suka, nggak apa-apalah, sekali-kali yang penting bahagiain saudara muslim kita, ya, karena antum dapat pahala ini, ya. Jangankan antum, orang yang berpuasa saja, ya, kalau dia dalam keadaan sebagai tuan rumah dia puasa, kemudian datang tamu, ya, sebagian ulama menganjurkan dia juga ikut makan bersama tamunya. Ini dalam rangka apa? Membahagiakan hati saudara muslim, ya, karena kita khawatir itu akan menyakiti hatinya. Walaupun Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu pernah disajikan makanan yang beliau agak kaget, yaitu binatang yang namanya dob.
Dop itu adalah kadal. Tapi antum jangan samakan antara kadal gurun di sana dengan kadal di sini. Ya, ini banyak yang salah persepsi soalnya. Kalau kadal gurun di sana memang mereka makanannya hanya ya makanan-makanan seperti tumbuh-tumbuhan saja. Ya. Tapi kalau biawak di sini itu makanannya apa? Hah? Biasanya kan yang bangkai ya, yang menjijikan ya. Maka dia haram kalau di sini. Tapi dulu di zaman Rasul itu boleh. Dan Rasulullah pernah disajikan. Dan pada saat itu Khalid bin Walid yang ada di samping Rasulullah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak makan ini daging kadal ini?" Ya. Maka Rasulullah mengatakan, "Itu adalah makanan yang tidak pernah ada di kaumku." Lihat bahasanya Rasul. Ya. Beliau nggak mengejek. Makanan apa itu? Ya. Beliau katakan itu adalah makanan yang tidak ada di kaumku. Ya. Kemudian beliau tidak makan itu dan beliau mempersilakan Khalid untuk makan dan beliau tidak mengingkarinya. Ya. Maka kalau memang itu khawatir kita menyakiti hati saudara kita, nggak apa-apa, kita paksakan makan saja. Tapi jangan antum makan di luar antum muntah. Ya, nggak taunya kelihatan juga sama tuan rumah. Wah, ternyata dimuntahin ya. Nah, usahakan paksakan itu ya, selama itu tidak mendatangkan bahaya bagi diri antum, karena itu antum mendapat pahala membahagiakan hati saudara muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan buat Ustadz Mukhtar dan Ustadz Fahmi atas ilmu yang telah disampaikan, dan juga kepada teman-teman juga yang telah hadir di tabligh akbar ini. Semoga apa yang kita dapat, ilmu yang kita dapat itu memberikan manfaat dan memberikan amal, diimplementasikan dengan amal kita. Kita juga meminta maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah, banyak pertanyaan yang masuk namun tidak bisa kami sampaikan dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Dan mohon maaf dari panitia, ana mewakili secara pribadi apabila banyak kekurangan. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.